Di tanah Melayu Jambi, disinilah bumi bertuah diinjak, langit mulia dijunjung. Adat bukan sekedar aturan lama yang diwariskan oleh leluhur, tetapi nafas kehidupan yang menghidupi setiap langkah manusia. Namun, di zaman ini, ketika layar kaca lebih dipandang dibanding wajah sesama, masih adakah yang peduli? Kalian tahu dah, aku tuh kalau balik ke kampung nih, kayak rasa itu tentram dan beda dan sama aku kalau di kota. Betul, itu yang membuat kampung kita berbeda. Nilai-nilai itu yang membuat kita masih menjadi manusia. Lebay lah kalian nih. Kampung ya kampung, adat ya adat. Nggak mestilah kalian nak besar-besarin kayak gitu. Aku taruh dulu HP kau tuh, lagi ngobrol kita nih. Aku dengerin kok sambil scroll, udah kapok kan? Itu Naal yang aku maksud. Kau ini lebih mentingin HP kau daripada orang yang lagi ngomong di depan kau. Nah, apa hubungannya sama adat? Banyak hubungannya. Adat mengajari kita menghargai orang yang di depan kita. Menurutku itu pilihan masing-masing orang baik sih. Nggak perlu tuh adat untuk ngaturnya. Kau tahu dah, adat di sini tuh masih kuatnya, bukan karena pasangan orang-orang sini, tapi orang-orang sini tuh paham sama nilai-nilai adatnya. Nilai apa? Zaman sekarang tuh ya orang tuh sibuk sama HP, mana mikirin tentang adat. Jangan cak itulah adat itu penting. Iyo, apalagi kita kan orang Melayu, sedangkan adat itulah menjadi identitas untuk kita. Identitas apa lah, hidup ini tetap jalan walau tanpa adat. Kau tengok dulu orang-orang di kota tuh, mereka lo tetap maju tanpa adat. Maju secara apa? Materi? Iyo, tapi tengok jiwanya, kosong galo-galonya kalau udah ada adat Alia. Kau nih lebay nih antar. Coba lah kau pikir dikit Al, kalau udah ada adat, udah ada yang ngatur tingkah laku kita nih, apa yang bakal terjadi kalau udah ada yang ngatur? Orang bebas lah, bukannya lebih bagus ya kalau ada aturan, jadi tidak ada yang ngekang. Bebas tuh bukan berarti tanpa batas, Al. Kalau bebas merugikan orang lain, itu tuh bukan kebebasan, itu kekacauan. Kan ada hukum, jadi tidak perlu adat. Hukum ngatur yang tertulis, Al, tapi adat ngatur yang terasuk dan rasa hormat. Itu yang tidak ditulis dalam undang-undang. Iyo, contohnya kayak hormat ke orang tua. Emang kau udah mau ya hormat sama orang yang lebih tua dari kau? Aku hormat lah sama mereka, tapi aku tidak mau ya lewat ritual-ritual yang ribet kayak gitu. Ritual itu tidak ribet, Al. Itu tuh cara kita mengungkapkan rasa hormat kita secara nyata. Tapi kadang tuh ada ribet nian. Nak nikah be banyak nian aturan. Belum lagi ada nak nyambut tamu, nak adat makan, terus adat berpakaian juga. Ribet nian. Itu tuh bukan ribet Al, itu tuh bentuk kita hormat, bentuk kita menghargai orang yang lebih tua. Itu yang nunjukin kita tuh hormati mereka dengan cara yang sungguh-sungguh. Bagi aku itu tuh berlebihan. Zaman sudah berubah, tidak mungkin kan kita nak hidup kayak orang zaman dulu terus. Tidak ada yang kita hidup cak orang dulu, Al. Tapi kalau nilai-nilai baik, kenapa harus ditinggalkan? Ya karena nilai itu yang menghambat kemajuan. Justru sebaliknya, misal Jepang, mereka lah modern, tapi sopan santun dan adat mereka tuh masih kuat niat. Jepang beda lah, kita di sini beda kondisi sama di sana. Al, aku udah minta kau setuju 100% dah tentang sistem hukum adat ini. Cuman tolonglah dikit dibuka pikiran kau tuh, jangan langsung mentah-mentah ditolak kayak gitu. Kenapa kalian tiba-tiba ribut nih nak? Sampai ke dalam kedengeran suara kalian tuh. Maaf tuh, kami lagi ribut masalah adat, tidak terasa sampai panas terdengarnya. Jeda dulu. Apa yang kalian ributkan tuh soal itu ya, soal adat ya? Jadi gini tuh, ayah merasa adat tuh udah penting lagi di zaman sekarang. Katanya adat cuma penghambat kemajuan. Oh iya.
Nah, itu pertanyaan bagus. Datuk udah marah. Itu tuh tandanya kau mikir. Tapi biar Datuk ceritakan sedikit ya. Ya silakan Tok. Adat tuh bukan sekedar aturan yang dibuat-buat. Adat tuh lahir dari perjalanan panjang nenek moyang kita selama menjalani hidupnya. Jadi dari situ tuh bisa kita ambil mana yang baik dan mana yang buruknya. Jadi adat itu semacam kearifan lokal ya tuh. Lebih dari itu nak, adat adalah penambahan hidup. Di dalamnya terdapat nilai kejujuran, keadilan, dan penghormatan. Tapi Tok, zaman kini lah berubah. Tantangan hidup itu sudah beda sama yang zaman dulu. Zaman berubah nak, itu benar. Tapi nilai jangan hilang. Sekarang coba Datuk tanya, apakah kejujuran itu ketinggalan zaman? Tidak Tok. Apakah menghormati orang tua itu ketinggalan zaman? Tidak juga. Nah, itu tuh bagian dari adat. Adat tidak hanya mengajarkan cara-cara teori, tapi juga nyata. Tok, kami sering mendengar pepatah adat bersih syarak-syarak bersih kitabullah. Maksudnya apa tuh? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jadi adat kita, adat Melayu tuh jalan dengan agama Islam. Jadi kalau kita berpegang dengan adat, itu sama dengan kita menjalankan nilai-nilai agama ya Tok. Terus sekali Dinda, agama mengajarkan kita hormat, sabar, dan musyawarah. Itu sejalan dengan agama kita. Berarti kalau orang-orang yang ninggalin adat itu gimana tuh? Bukan berarti dia orang yang jahat, tapi dia kehilangan salah satu perjuangan hidupnya yang kuat. Datuk, boleh dah Alia nanyo. Boleh nak. Kalau misalnya seseorang itu sudah lama meninggalkan adat, dia bisa balik lagi dah? Boleh nak. Adat tuh udah pernah menutup pintu. Adat tuh seperti rumah. Jadi seberapa jauh pun kau pergi, ia pasti ada dan siap menerima kau balik. Aku berarti selama ini aku tuh sudah menganggap adat tuh terlalu ngutang. Berarti aku bisa balik lagi ke adat itu. Sana. Kita semua pernah bingung Al, itu wajar. Alia, ketahuilah, adat tuh bukan penjara. Adat tuh seperti pagar yang menjaga rumah dari hal-hal yang berbahaya. Bayangkan jika rumah tidak ada pagar, itu kan bisa dimasuki siapa saja. Seperti orang tanpa prinsip ya Tok. Betul, adat tuh seperti pegangan. Orang yang tidak ada pegangan mudah terbawa arus. Berarti adat itu yang jadi pegangan ya tuh? Iya nak, jadi adat tuh mengajarkan kita berpikir dulu sebelum bertindak, bermusyawarah dulu sebelum memutuskan, dan menghormati dulu sebelum meminta. Jadi sebenarnya adat tuh untuk kebaikan kita juga ya tuh. Iya nak, jadi adat menjaga manusia dari kehilangan arah, dari tersesat di jalan yang salah. Tok, lalu gimana cara kita menjaga adat di tengah zaman yang terus berubah? Caranya mulai dari diri sendiri, dari hal yang kecil seperti menyapa tetangga setiap pagi, menghormati yang lebih tua, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, bukan emosi. Itulah yang disebut dengan adat. Jadi tidak perlu yang usah-usah ya Tok. Tidak perlu, adat itu ada dalam kebiasaan kita setiap hari, seperti cara kita berbicara, cara kita berjalan. Aku jadi malu tuh, selama ini aku ngerasa paling benar, gak taunya aku yang paling gak ngerti. Jangan malu nak, yang penting kamu mau belajar, itu lebih penting daripada sekedar tahu. Kalau tidak dijago, adat bisa hilang ya Tok. Betul, nah itu tanggung jawab kalian, generasi muda, bukan hanya generasi tua. Padahal adat itu jati diri kita. Kalau kehilangan, kita akan kehilangan diri kita sendiri. Iya, mulai kini kita jago sama-sama, kita buktikan kalau anak muda Melayu itu masih cinta sama adatnya sendiri. Iya, aku salah tadi. Aku mau belajar adat lebih dalam lagi ya tuh. Nah itulah yang Atuk mau dengar, bukan sekedar tahu adat, tapi mau menjalankannya. Tok, pesan apa yang nak Datuk sampaikan ke kami? Selama adat dijago, selama itulah jati diri kita ada. Jangan biarkan adat mati di tangan generasi kalian. Hidupkan, coba kalian
terapkan di kehidupan, di pergaulan, dan di dalam hati kalian. Siap toh. Kami akan pegang amanah ini toh Kami jaga adat ini toh. bersama. Adat takkan lapuk di zaman, tak lekang di panas, takkan hilang di hujan. Selagi bumi dipijak, selagi langit dijunjung, adat akan tetap hidup dalam jiwa-jiwa orang Melayu.